Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofis Daniti. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambung menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian. Suatu negara dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Teori pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangannya, teori pertumbuhan ekonomi, teori ini sendiri banyak muncul untuk menjelaskan siklus pertumbuhan sekaligus faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap suatu peningkatan perekonomian nasional. Di antara banyaknya teori yang bermunculan, berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu teori neoklasik. Teori neoklasik atau dikenal juga sebagai model pertumbuhan ekonomi Solo Swan, sebab mulanya diperkenalkan Adam Smith. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya modal, tenaga, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Yang kedua yaitu teori klasik. Teori klasik telah berkembang mulai dari abad ke-18. Pencetusnya adalah tokoh terkemuka bernama Adam Smith yang menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Yang ketiga yaitu teori histori. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi, diantaranya Karl Bacher, Werner Sambat, Friedrich List, dengan pandangan yang berbeda-beda, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Karl Bacher, hubungan di antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan ini sendiri terjadi dalam kota, kemasyarakatan, tingkat rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Ketahui apa saja faktor-faktor yang sesungguhnya berperan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, yaitu adanya sumber daya alam atau yang biasa disebut dengan SDA. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaannya, mineral, iklim, sumber daya air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sumber daya alam sendiri terbagi lagi menjadi 3 jenis, diantaranya daya alam hayati, dalam kurung sumber daya yang berasal dari makhluk hidup baik dari hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati diantaranya yaitu ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, teh, kopi, hingga ikan. Sumber daya alam non-hayati yaitu adalah sumber daya yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu seperti air, sinar matahari, udara, tanah, dan bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam yang dapat dipulihkan kembali, contohnya sumber daya aini, yang diantaranya hewan, tumbuhan, pepohonan, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang bersifat terbatas sebab terbentuknya oleh proses alamiah dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam.
Terakhir, sumber daya alam yang kekal yang tak akan ada habisnya, contohnya seperti air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi. Yang kedua, ada sumber daya manusia yang biasanya disebut dengan SDM. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi baik dalam perusahaan maupun institusi. Ia berperan sebagai elemen utama berorganisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal, karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. Sumber daya manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan nama, namun lebih kepada efisiensinya. Dalam mendorong sumber daya manusia dapat bekerja secara efisien, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu motivasi sumber daya manusia. Perubahan dan perkembangan tidak akan terjadi jika tanpa adanya kesadaran dari masing-masing pihak. Oleh karenanya, memberikan motivasi pada sumber daya manusia adalah salah satu hal yang wajib dilakukan sesuai pekerjaan dan kemampuan dan minat sumber daya manusia. Kinerja daya manusia akan berkurang produktivitas jika menerima tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Karenanya harus pintar-pintar dalam memilih dan menentukan posisinya sesuai dengan kemampuan dan ketertarikannya. Program pelatihan. Memberikan program pelatihan kepada para sumber daya manusia juga akan membantu meningkatkan skillnya. Program pelatihan harus disusun dengan baik dan harus tepat sasaran serta sesuai dengan data yang valid. Berpedoman pada data yang valid kemudian akan menghasilkan output yang sangat optimal. Evaluasi kinerja sumber daya manusia secara berkala dalam mengontrol kinerja sumber daya manusia dalam periode yang ditentukan. Diperlukan adanya evaluasi agar mereka mawas diri dan berusaha memperbaiki dan meningkatkan pekerjaannya untuk mempertahankan posisi yang dimiliki. Yang kedua, akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai persediaan faktor yang berproduksi dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut dengan akumulasi modal atau pembentukan modal. Kaitan antaranya akumulasi dan pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dari angka pembentukan modal bruto yang biasa disebut dengan investasi bruto dikurangi depresiasi yang keduanya akan dalam mencakup komponen produk domestik bruto atau biasa disebut dengan PDB. Modal dalam pertumbuhan ekonomi, Harrod Domar meningkatkan tingkat tabungan, memungkinkan lebih banyak investasi yang kemudian berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah dan pendek. Yang keempat, adanya tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kelima, adanya teknologi. Perubahan teknologi
sangat dianggap sebagai salah satu faktor yang sangat terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab perubahan dan kemajuan teknologi erat berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilangkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi. Jika semula pertukaran barang dilakukan secara fisik, kini pertukaran ini juga terjadi melalui media teknologi. Pergerakan ekonomi yang terjadi kemudian secara tidak langsung akan berpengaruh pertumbuhan ekonomi. Pada level ekonomi makro, perkembangan teknologi berfungsi dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi. Perkembangan teknologi informasi juga tidak langsung akan memperkuat daya saing suatu negara dalam membangun perekonomiannya. Perusahaan di dalamnya kemudian dapat meningkatkan pendapatan nasional yang nantinya dapat digunakan sebagai menunjang kesejahteraan para penduduknya. Karenanya, perubahan teknologi akan menaikkan produktivitas sumber daya manusia, modal, hingga faktor produksi lainnya. Yang keenam, faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintahan yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Selain itu, aspek sosial kehidupan masyarakat seperti tingkah laku, sikap motivasi kerja, pandangan masyarakat atau kelembagaan masyarakat, tertib hukum, dan susunan serta peraturan dan pelaksanaan hukum. Perundang-undangan yang keliru juga menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi. Karenanya, hukum sudah seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan tertib. Perkenalkan, nama saya Gina Rosmiati. Saya akan membahaskan tentang metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Metode pengukuran pertumbuhan ekonomi, indikator pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari produk domestik bruto. Sebab pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu 1 tahun. Tak hanya itu, kesejahteraan penduduk juga merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, sebab terkait pendapatan real per kapita. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dilihat dan diukur dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara masa kini dan periode sebelumnya. Ada 2 komponen yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, produk nasional bruto. Produk nasional bruto sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam 1 tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Artinya, pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri juga dihitung ke dalam Gross National Product. Sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam Gross National Product. Misalnya, jika ingin mengetahui persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, maka harus mengetahui berapa jumlah Gross National Product yang didapat Indonesia di tahun 2020 dan Gross National Product pada tahun 2019. Yang kedua, produk domestik bruto. Jika produk nasional bruto atau gross national product dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh warga negaranya dimanapun ia berada,
maka produk domestik bruto atau gross domestic product didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Jadi semua produk ekonomi yang dilakukan dan terjadi pada suatu negara, baik oleh warga negaranya atau warga negara asing, termasuk ke dalam perhitungan gross domestic product. Meskipun demikian, pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak termasuk ke hitungan GDP. Rumus menghitung pertumbuhan ekonominya pun hampir sama dengan menggunakan gross national product, di mana dilihat perbandingan antara gross domestic product di periode tersebut terhadap gross domestic product di periode sebelumnya. Cuma itu yang bisa saya sampaikan.